Di di sistem periodik itu kimia. Pertama ada yang utama itu pertama senyawa. Di sini ini Asia nggak usah dihafalin. Ini cuma kata nama aja, nggak bakal ujian. Jadi tanaman senyawa di em, ini kita belum hafalin yang golongan apa aja. Yang golongan A nya kayak kalau yang satu A paling bawah kiri itu namanya alkali. Yang alkali ini dianya paling asam. Jadi enggak jual gitu. Oke, dari materi pertama yang dari dibahas itu nama senyawa. Ini bakalan beri hafalan, jadi nggak bakal dijelasin. Cuman nanti inti-inti utamanya aja yang bakal dikasih tahu. Yang pertama itu ada di sini. Ya, kalian tahu kan kalau bentuk tabel periodik itu kayak apa kayak gini. Tapi ini di bawahnya biasanya ada tambahan ini buat yang golongan masuknya itu apa namanya transisi dalam. Kita nggak bakal masuknya masuk di F, ada latar biasa sama akan juga. Tapi kalau yang untuk SPU biasa itu seperti ini nama senyawanya. Nah, kita tuh perlu ngafalin yang golongan A aja, ya deskripsinya yang bakal diisi. Pertama itu golongan satu A paling pojok kiri, cara ngafalinnya himna kawin robisius frustasi helium dan natrium kalsium ini kalium atau potasium K, rhodium CS sama R. Di situ mereka golongannya alkali. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada alkali tanah. Itu dianya masih sama-sama besi tapi lebih besi yang alkali ya. Selanjutnya ini ada golongan biasanya orang itu golongan CI, golongan CL itu ada di sebelah kanannya. Nah, terus setelah di yang golongan 3A ya, ini berarti CL ada di 3A itu kita masuk ke
Oke, jadi ulang yang bagian sini itu biasanya bakal ada untuk yang atas ini itu golongan, yang per kamar-kamar ini golongan. Nah, habis itu yang ini itu periode. Kalau periode itu sampai 7 periode, begini, ada 7 totalnya. Terus untuk golongan yang A sendiri ada 8, kemudian yang B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini kita nggak usah ngapalin yang B, kita ngapalin yang A. Golongan 1A itu ada alkali. Alkali ini dia sifatnya masih besi atau sifatnya pasti basa, kemudian masuk kategori besi atau metal, dan kemudian mereka tuh reduktor atau tereduksi. Nah, setelah itu di kedua ada alkali tanah. Alkali tanah itu dia sifatnya masih basa tapi lebih asam daripada alkali. Kemudian juga masih lebih sukar dikit reaksi ketimbang yang golongan alkali. Nah, di sini dia juga masih sebuah reduktor, tapi lebih jelek reduksinya daripada yang golongan alkali. Selanjutnya ketiga, itu ada golongan yang biasanya kita sebut golongan AL, AI, golongan AI, atau yang bagian ketiga lah. Eh, golongan ini itu isinya masih metal karena masih belum sampai mencapai tengah. Kemudian bahasanya bahasaan atau tingkat keasamannya lebih asam daripada yang sebelumnya alkali tanah, tapi juga masih sebuah reduktor tapi lebih jelek daripada yang alkali tanah. Ini golongan 3. Selanjutnya itu golongan 4A sebelah sini. Nah, golongan 4A ini golongannya karbon. Karena buahnya karbon ini jadi hafalannya gampang. Nah, di sini tuh dianya udah mulai menjadi sebuah metaloid. Jadi ini semua yang di sini itu metaloid, ada silikon, ya ini ada arsen juga, tapi ini tetap masuk metaloid golongannya. Golongannya karbon, tapi isinya tuh eh, ada metaloidnya. Misalnya ini Si, kalau ini arsen juga, tapi di golongan selanjutnya. Nah, kemudian tingkat keasaman pembahasannya itu dia ada di tengah-tengah, jadi bisa netral bisa enggak, jadi ya bisa asam bisa basa, jadi enggak bisa diprediksi lah. Kemudian dianya itu di tengah-tengah, bisa jadi pereduktor bisa jadi oksidator, jadi enggak terlalu lengkap. Selanjutnya ada di golongan 5. 5 itu golongannya N atau nitrogen, yang ini gampang bapalinnya, N aja langsung nitrogen. Nah, di sini tuh isinya dianya udah lebih basah, kemudian mereka juga merupakan sebuah uh, oksidator, dan habis itu lebih asam, rasanya udah hilang. Kemudian selanjutnya golongan 6. 6 itu golongannya oksigen. Oksigen ini golongan oksigen ini udah lebih asam dari yang lainnya. Kemudian mereka tuh sebuah oksidator udah. Terus habis itu mereka lebih sukar bereaksi karena udah agak lebih stabil sedikit lah. Selanjutnya golongan F. Golongan F ini golongan yang namanya beda sendiri. Golongan di sini ada tulisannya halogen. Ini halogen. Nah, golongan halogen ini biasanya lebih sukar bereaksi karena udah mulai tujuh. Tujuh kan hampir sempurna. Kalau sempurnanya kan 8. Nah, yang golongan 7A ini biasanya udah hampir sempurna, jadi lebih sukar bereaksi dari golongan-golongan sebelumnya dan juga lebih asam. Serta ini oksidator terbagus. Ini golongan 7. Ini oksidator paling bagus.
Nah, habis itu setelah golongan 7 ini ada gas mulia. Gas mulia ini paling sukar bereaksi, paling nggak mau campur-campur. Karena dia kan udah stabil kan, namanya aja gas mulia, jadi udah stabil jumlah elektronnya, dia nggak mau ikut campur sama yang lain. Dia yang juga yang paling asam, tapi ini dia nggak masuk sebagai oksidator karena dia udah stabil. Jadi untuk yang tabel periodik itu cuma hafalin aja alkali alkali tanah, ini Si, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, sama gas mulia. Udah, tiga hafalin itu dan harus hafal gas mulia di sini. HNRKRXERN. Heboh negara Arab karena serangan rudal. Cara ngafalin gampangnya gitu. Oke, setelah itu yang SPU, SPU yang modern ya namanya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat unsur dalam SPU. Sifat-sifat unsurnya ini ada 4 yang perlu dipelajari. Yang 5 ini nggak masuk di ujian. Jadi ya kalau mau ngafalin nggak apa, ada program-program metaloid. Tapi nanti kita bahas terakhir aja kalau dulu. Oke, selanjutnya jadi di sini yang sifat-sifat unsur dalam SPU itu ada 4, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Ini diingat-ingat jari-jarinya jari-jari atom. Habis itu energi ionisasi, afinitas elektron. Karena tadi di soal latihan terakhir itu ada yang soal menjebak, ya kayak gitulah. Oke, nah, sekarang kita lihat yang ke pertama, jari-jari elektron. Oke, jari-jari elektron itu apa sebenarnya sih? Jadi jari-jari elektron itu jarak antara inti dan kulit atau elektron terluar atau elektron valensi. Jadi jarak dari tengah inti sampai elektron atau kulit terluar atau elektron valensi lah. Nah, jarak ini tuh eh, kan kalau digambarin di SPU, ini ada gambar awalnya di bawah sini. Tapi nanti kita gambarin ulang biar lebih gampang hafalnya. Itu tuh kan kalau semakin ke atas itu semakin kecil. Kemudian kalau semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi bawahnya bisa semakin ke kanan semakin besar, semakin bawah semakin kecil. Tapi kalau kita bilang ke atas semakin kecil. Jadi ya ini untuk kulit elektron keluar dan alasannya kalau misalnya ini ke kanan kok semakin kecil padahal kan no, elektron valensinya makin besar. Misalnya di sini ada H sama di kanan tuh HE kan. Ini kan satu, ini dua. Elektron valensinya kan besaran HE kan berarti. Tapi kok jari-jari atomnya lebih besaran yang kiri, yang H. Itu alasannya karena inti atom kan terbuat nggak cuma terbuat dari proton dan neutron. Nah, semakin banyak isi inti atomnya, berarti kan bola inti tengahnya semakin besar. Nah, kalau semakin besar, walaupun elektron valensi atau kulit terluarnya jaraknya sama, misalnya ini yang HE segini, ini yang H, nah yang HE itu segini. Ini anggap aja gambarnya ukurannya sama ya. Nah, kalau yang ini kan intinya kecil, jaraknya juga segini. Nah, ini intinya besar, jaraknya juga sama. Jaraknya lebih, tapi lebih kecil karena intinya lebih besar. Ya, alasannya itu karena inti atomnya itu mengandung lebih banyak proton dan neutron sehingga jaraknya kalau kanan itu makin kecil. Nah, kalau bawah baru makin besar. Nanti untuk gambar pasti penghafalannya ini bakal digambarin. Selanjutnya, habis jari-jari atom ada energi ionisasi. Energi ionisasi. Ya, apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi itu adalah energi minimum, jangan salah ya, energinya pasti yang minimum. Itu diperlukan untuk melepas sempurna
satu elektron valenti dalam atom dari atom dalam wujud gas. Wujudnya pasti selalu gas, dan ini yang kata kunci utamanya itu untuk melepas energi minimum untuk melepas. Jadi kunci utama energi ionisasi itu energi minimum yang melepas. Nah, selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas itu apa sih? Aslinya afinitas energi yang dilepaskan oleh atom atau dibebaskan di sini. Energi yang dibebaskan oleh atom dalam wujud gas, wujudnya pasti selalu gas. Jika dia menerima sebuah elektron, jadi energi pas ada elektron yang masuk, itu energinya tuh yang dikeluarin berapa. Jadi di sini kata kuncinya menerima, menerima atau menarik. Kalau yang tadi yang ionisasi itu melepas. Nah, kalau afinitas ini dia menerima kata kuncinya. Nah, setelah itu ada yang terakhir ke elektronegatifan. Ini paling bawah ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan itu kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk mengikat sebuah elektron. Jadi kayak gaya tariknya itu kecenderungannya seberapa sih? Di sebuah atom itu kalau mau narik elektron tuh lebih cenderung kemampuannya seberapa lah. Nah, kalau ini semakin ke atas semakin besar, kemudian semakin ke kanan semakin besar. Nanti kita gambar ini biar bisa gampang ngapalinnya. Oke, setelah itu biar lebih gampang ngapalinnya, coba kita gambar aja coba. Oke, kita sekarang bakal gambar bentuk sistem periodik unsur, terus habis itu cara ngafalin EI, energi ionisasi, habis itu AVI atau afinitas, kemudian ke elektronegatifan, dan jari-jari atom. Oke, kita gambar dulu. Jadi kan SPU itu bentuknya seperti apa? Yang pertama ada kotak di sini, lagi di kotaknya kecil aja lah. Habis itu di sini ada kotak. Nah, di sini terakhir ada nah, oke. Nah, bentuknya kayak gini sampai ready unsur, baru jadi size kecil dikit. Nah, SPU bentuknya kayak gini, tambah lagi di bawahnya itu ada yang golongan. Tapi ini kita nggak bakal masuk ke sini, cuman buat gambar aja diagram. Nah, nah kayak gini. Terus habis itu ini semakin ke atas, ini semakin ke kanan. Nah, ini kalau kalian ya kasih keluar aja ini golongan 1 sampai 2A, terus ini golongan berapa? Golongan 3, 3 sampai 8. Nah, di sini ini kan kamarnya yang berakhir di S. Kalau ini kamar yang berakhir di B, ini kamar yang berakhir di D. Kalau yang itu apa namanya transisi luar itu kan yang F. Oke, jadi ini panah itu nunjukin apa sih hasilnya? Jadi panah nunjukin kalau semakin
Ini kita tulis dulu. EI, EI ini energi ionisasi, itu besar. Habis itu AVI atau afinitasnya juga semakin besar. Habis itu ke elektronegatifan, besar juga. Nah, yang terakhir jari-jari atom yang kecil. Nah, di clue-nya ini, uh, semakin ke atas, energi ionisasi, afinitas, dan elektronegatifan semakin besar. Tapi jari-jari atomnya kecil. Ke kanan juga, energi ionisasinya besar, afinitasnya semakin besar, ke elektronegatifnya semakin besar, tapi jari-jarinya semakin kecil. Jadi ini yang penting kalian hafal, pasti langsung, ya pasti bakal hafal semuanya lah. Karena ini kunci utamanya, jangan sampai nggak hafal di bagian sini. Ini clue untuk yang tadi, yang untuk yang di sini, ini kan ada gambar tabelnya tapi kan nggak jelas. Jadi tadi disempurnain aja. Ini untuk deskripsi-deskripsinya. Nanti kalau perlu dibaca-baca lagi bakal aku kirimin. Oke, jadi ini bentuk SPU dengan eh, contoh dari sifat-sifat unsurnya. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke sejarah sistem periodik unsur, sejarah SPU. Sejarah SPU. Nah, ini sejarahnya kita nggak bakal masuk detail, tapi juga kayaknya nggak bakal sesuai dengan yang dikasih di materi karena agak ngerangkum sedikit. Tapi sebentar, coba sambil buka materi, tapi ini sambil kita tulis ya, karena materinya masih loading lama banget, nggak buka-buka. Panas banget. Oke, lanjut. Sejarah SPU pertama, kalau dari saya itu ada triade di Dobereiner kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini triade Dobereiner. Yang penting yang menemukan teori tentang triade-triade. Nah, saya harus login dulu sebentar. Nah, saya harus login ke Google Classroom untuk buka yang ini ya. Um, Sebentar ya, login ke Google Classroom dulu. Oke, udah login. Lanjut. Jadi yang triade brainer, clue-nya ada di triade. Triade itu kan tiga. Jadi dianya itu golongin unsur-unsur atau sifat unsur, dia golongkan urut sesuai berdasar dari kenaikan massa atom. Clue-nya kenaikan massa atom. Jadi dianya masih pakai teori yang gimana dianya itu menggunakan kenaikan-kenaikan massa atom. Nah, untuk sifat urutannya dari do-brainer ini sendiri, masa dia mengemukakan teori bahwa masa unsur kedua, unsur kedua rata-rata dari unsur satu
dan giga. Nah, kita kasih contoh ya di sini. Jadi maksudnya urut kedua rata-rata dari satu satu dan tiga itu gimana? Misalnya contohnya Helena kawin Robi. Jadi ada Li, terus habis itu ada K. Nah, kita tahu kalau Li itu kan eh, masa atomnya itu kan 7. Masa atom itu yang di atas ya nomornya, yang bawah itu nomor atom. Nah, kalau K itu kalau nggak salah nomor atomnya 39. Nah, di sini kita harus nyari eh, unsur apa yang ada di tengah-tengah ini. Nah, kalau menurut triade Duber-Euler itu cara nyarinya itu kayak gini. Cara nyarinya nomor sorry, masa atom pertama tambah masa atom kedua di rata-rata atau 7 tambah 39 dibagi 2. 7 tambah 39 berapa? 7 tambah 9 46 per 2 sama dengan 23. Berarti yang unsur ada di yang di tengah ini atau unsur kedua yang kita cari di sini itu yang masa atomnya 23. Atau kalau kita cek di SPU 23 itu nilainya Na. Udah, jadi contohnya. Misalnya perlu contoh lain juga kita cari contoh lain. Contoh lainnya itu alkali tanah. Oke, untuk alkali tanah ya juga atau bukan alkali tanah. Ini aja. Kita punya Ca, habis itu kita punya Bn. Ini tengah-tengahnya apa coba? Kalau dicari pakai masa atom, coba ada yang bisa jawab nggak? Mereka itu semuanya masuk di kehidupan alkali tanah. Yang mau nyontek SPU juga boleh coba. Besok materinya tentang jari-jari, habis itu energi ionisasi, habis itu afinitas elektron, sama keelektronegatifan. Tambah sekarang SPU, yang ini, yang baru dibahas. Itu materinya energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sama jari-jari. Gitu, jari-jari. Dan eh, kalau materi-materinya harusnya nggak ada hitung-hitungan, jadi bilangan kuantum dan sebagainya nggak masuk. Ini yang alkali tanah ini nggak ada yang jawab pak. Coba pakai teori triade Dobereiner. Apakah ada yang tahu jawabannya? Coba kita tunggu. Oke, udah. Ini langsung kita jawab aja lah kalau gitu. Ini itu ada SI atau S kok SR triadenya. Yap, betul. SR yang masa atomnya itu BR dibagi dua. Dapatnya nanti SR di alkali tanahnya. Nah, yang penting teori triade de Bereiner itu unsur kedua sama dengan unsur pertama atau teori kedua. Gitu aja. Itu dia pakai masa atom. Kuncinya ini masa atom habis itu unsur kedua itu rata-rata dari unsur pertama masanya ya masa unsur kedua rata-rata dari unsur pertama dan unsur ketiga. Ya, oke. Okay?
Sekarang kita lanjut ke yang sejarah kedua. Yang kedua itu ada dari siapa? Langsung saja Octave Newlands. Octave Newlands sih siapa sih? Kalau dari namanya Octave, kuncinya Octave. Octave itu kan berarti kan 7 kan. Nah, dia tuh menggunakan sifat kemiripan berdasarkan urutan selisih satu oktav. Oktav ini kan 7. Dan kenaikan massa atom. Massa atom itu satu oktav. Kuncinya itu. Jadi misalnya ada unsur satu ya. Jadi dia itu mirip sama unsur keberapa sih? Dia tuh mirip sama unsur ke, jadi kan tambahin satu oktav. Unsur ke 8. Jadi kalau misalnya unsur kedua mirip sama unsur ke berapa? Yang unsur kedua mirip unsur kedua. Dua, yang unsur kedua mirip unsur berapa? Ya, betul. Unsur ke 9. Ini tambahin 7 aja lah. Misalnya unsur pertama itu ya masa atomnya berapa, ada tabelnya. Ini nggak perlu jelas lah. Ini kita juga nggak ngerti gimana atau ada otak-otak dan tipikal. Siap. Oke, selanjutnya. Ini kita nggak perlu bahas banyak. Kita akan masuk ke teori dari apa diterima dulu. Nah, Bandelik ini dia tuh teorinya eh, mengelompokkannya atau mengurutkannya sudah teratur, jadi sudah mengelompokkan atau mengurutkan lah, lebih teratur. Terus habis itu dianya tapi tetap masih berdasarkan masa atom. Nah, yang Mandelic ini juga masih ada beberapa kotak kosong yang belum diisi yang bakal uh, dia isi, yang bakal diisi setelahnya, karena kan ada uh, apa namanya, belum ditemukannya unsur-unsur tersebut, jadi yang belum diisi itu dia kosong-kosongin. Jadi ada berapa kotak kosong belum diisi. Untuk ini kita nggak bakal bahas yang Mayer, karena yang Mayer itu kalau nggak salah perbandingan atau grafik perbandingan antara yang apa namanya itu, masa masa sama volume. Ini kita nggak bakal bahas di sini karena ini cuman kayak kita bahas poin-poinnya aja yang penting-penting, yang harapannya yang bakal ketemu cuman ini, yang kita perlu tahu aja lah. Karena yang Mayer itu jelasinnya juga susah banget dan dianya teorinya juga nggak jelas. Tapi yang penting dianya tuh ngelompokin berdasarkan sifat dan perbandingan volume serta massa yang dikelompok-kelompokin. Yang penting ini kalau yang biasanya masuk tuh yang ini lah. Di selanjutnya Mendeley tadi dia udah lebih teratur, udah ada tabelnya, nggak kayak yang lainnya, nggak kayak Octave, nggak kayak yang Mayer yang masih pakai tabel-tabel grafik atau tabel-tabel yang Octave itu kan nggak jelas kan, atau yang triade apalagi. Nah, Mendeley ini dia udah kotak-kotak tapi masih ada yang belum diisi, sama masih berdasarkan masa atom. Berdasarkan masa atom itu masih kurang tepat lah. Jadi makanya ini uh, nanti yang habis ini teori terakhir yang dari Mosley atau kita kenal sebagai tabel periodik SPU yang paling modern,
itu yang bakal pakai kenaikan nomor atom. Kita tulis langsung aja. Jadi yang terakhir keempat itu dari Mosley. Saya lupa namanya, tapi yang penting pasti Mosley. Ini guys dikenal sebagai bapak dari SPU modern. Nah, si Mosley ini dianya bedanya dari yang lainnya cuma kenaikan pakai kenaikan nomor atom. Nanti coba nih. Kemudian yang lainnya di sini dianya pakai mana? Masa atom. Dia pakai masa atom. Dianya yang ini kira ada brainer masa atom. Masih pakai masa atom. Jadi yang beda dari MOS ini dia udah pakai nomor atom, jadi lebih terstruktur lah, juga lebih teratur. Kalau untuk kelebihannya, nggak di teori kalau aku rangkum aku kemarin baca-baca kurang kurang paham sih kalau untuk kelebihan-kelebihannya. Yang penting kelebihannya gini, setiap dari em, penemuan ini, dianya itu udah yang penting ngelompokin bisa berdasarkan sifat tapi atau apa, tapi tetap masih banyak kekurangannya atau belum sempurnanya. Nah, misalnya yang oktav itu juga dia udah sesuai sifat atau kemiripan, tapi beberapa tuh masih ada yang aneh atau kan satu oktav ada 7 isi kan. Nah, saya beberapa tuh ada yang perlu diisi sampai 8 atau lebih karena satu oktav itu nggak cukup dan sifat-sifatnya juga nggak mirip atau sebagainya. Yang penting mungkin nggak mirip atau gimana, mereka masih di situ karena juga masih pakai masa atom. Dan yang Mandelik ini dia bagusnya dia udah lebih teratur positif, tapi dia masih pakai masa atom sama karena belum ada beberapa yang belum diketahui masih ada beberapa kotak yang kosong. Oke, lanjut. Ini udah Mosley. Sekarang kita lanjut ke nah, untuk bagi lagi dengan oke, berarti ini SPU modern itu kan tadi Mosley, Henry Mosley. Nah, ini dia masuk ke teori lagi, teori yang golongan-golongan sama periode. Oke. Oke, yang Mosley ini kita tambahin ya. Dianya itu masih bagi lagi ada laju vertikal atau yang nih vertikal nih. Ini kan biasanya dibagi lagi dua, ini golongan tiga, terus itu yang ini tiga, empat, lima, enam. Kan golongan. Kalian udah tahu kan golongan itu apa? Tulis ya. Dianya ada golongan-golongan utama. Jadi ini ada golongan utama, utama atau kita biasanya nyebut golongan A. Itu ada satu A, dua A, tiga A, empat A, lima A, enam A, enam A, tujuh A, sama sampai 8A. Nah, di golongan-golongan ini ada nama-namanya kayak tadi alkali, terus ada alkali tanah, habis itu ada apa tadi AL, kepanjangannya apa AL sih? Sebentar, sambil ada yang minta kontak kita. Ini tadi AL apa? Yang ini ada yang tahu nggak? Untuk yang 3A tadi jelasin AL itu apa? Ya, jadi yang di sini 3A itu ada aluminium. Nah, terus setelah itu di bawah aluminium itu kan belum masuk yang lain-lainnya itu ada karbon, tulisannya C tapi kita harus pakai bahasa Indonesia jadi karbon. Tapi lambangnya C ya. Nah, salah bisa dan nitrogen.
Habis itu golongan oksigen, kemudian ada yang halogen. Dan terakhir, ini namanya apa yang terakhir, yang 8A. Sampai nggak tahu ini parah sih. Coba yang terakhir ini, golongan yang terakhir ini, itu golongan apa namanya? Gas mulia, benar. Oke, benar, gas mulia. Mas Kulia. Bukan Mas Kulia, gas mulia, oke. Jangan dijawab, jangan salahin. Nanti salah tulis ujian gas mulia, Mas Kulia, atau gak tulis. Jangan. Gas mulia ya. Yang 8A ini gas mulia. Kemudian ada transisi. Transisi itu urutannya aneh. Jadi kita disebut golongan transisi. Transisi. Ini dia transisi itu yang ada dua jenis. Yang pertama transisi B, ini letaknya yang di sini. Harus seru banget. Ini yang tengah ini transisi B. Kelihatan kan? Pointer transisi B. Ini transisi luar kalau nggak salah. Oh, transisi dalam malah. Transisi dalam, ini transisi luar atau transisi B. Transisi dalam itu yang F ini yang bawah. Ini transisi luar atau transisi B, ini transisi dalam. Lanjut. Nah, transisi B itu dia mulai dari golongan 3. Mulainya ya dari 3B. 3B, lanjut ke 4B, terus 5B, 6B, terus habis itu 7B, 8B, terus 1B, terus 2B. Ini mulainya dari 3, terus bisa dari 1, 2. Nah, satu lagi yang tadi transisi dalam, itu ada dua jenis, yaitu la lantaida, lantanida dan aktanida. Aktanida. Das sama-sama James. Lanjut. Oke. Nah, untuk satu golongan itu alasannya karena ekuivalensinya sama. Urus satu golongan sama dengan elektron valensi sama. Nah, oke. Lanjut ya. Masih sama di Mosley atau SPU modern. Yang horizontal itu ada periode. Gak usah jelasin ya. Jadi periodenya itu ada total, kalau yang A tuh sampai maksimal atas 7, terdiri atas 7 periode lah. Yang mereka itu digolongkan dengan cara itu. Ya, itu apa lagi ya ini yang sambil baca docsnya Bu Sita ya, kurangnya apa. Oke, kita disuruh ngafalin yang mana metaloid, yang mana logam non logam metaloid dan sebagainya kayak gitu lah. Oke, kalau itu sudah. Ini ada logam non logam metaloid. Oke, metaloid itu ada apa aja? Sama aja. Oke, jadi ini tambahan untuk materi yang ini ya, paling depan ini. Ini untuk sifat logam ya. Sifat logam itu eh, elektropositifan logam itu menghantam. Nah, kecenderungannya ini di teori aja ya, teori. Kita main teori. Makin bawah dalam golongan tuh sifat logamnya mungkin tambah. Berarti semakin ke atas sifat logam berkurang. Berkurang. Jadi semakin ke atas sama semakin ke kanan sifat logam berkurang.
Jadi makin ke bawah sifat logam bertambah. Jadi yang paling bawah ini paling logam lah bedanya lah, makin bawah. Tapi semakin ke atas tuh biasanya sifat logamnya makin berkurang. Terus habis itu eh, di paling kanan sini kan gas mulia, gas mulia bukan logam. Jadi juga semakin ke kanan sifat logamnya juga semakin berkurang. Terus yang logam tuh di sisa-sisanya itulah. Yang penting paling atas nggak mungkin logam, HE nggak mungkin logam. Paling atas ini. Habis itu di atas ini juga nggak mungkin logam. Sisanya juga nggak mungkin. Sampai bawah sini nggak mungkin karena logamnya nggak ada lah. Ini dua ini nggak ada. Ini di sampai tengah sini nggak ada. Ini sampai dua. Nah, yang sisanya ini metaloid. Nah ini masalahnya kita harus ngapalinnya gimana? Kalau pertanyaannya gini deh. Kalau semakin ke kiri, semakin sifat logamnya semakin berkurang. Semakin ke kanan, sifat logamnya juga semakin ke kiri sifat logam semakin dalam. Semakin ke kanan dalam satu periode, sifat logamnya makin ke berkurang. Karena semakin kanan semakin mulia lah. Yang penting kalau belah kanan itu gas mulia. Gas mulia kan bukan logam. Jadi semakin ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Semakin ke kiri sifat logamnya semakin bertambah. Jadi ke kanan semakin non logam, ke kiri semakin logam. Nah, kalau untuk ke bawah, sifat logamnya itu semakin bertambah. Terus habis itu kalau ke atas sifat logamnya semakin berkurang. Jadi ke atas dan ke kanan sifat logamnya berkurang, ke kiri dan ke bawah logamnya semakin bertambah. Besok pertanyaannya hati-hati aja, cuma kalau jelasinnya periode sama golongan. Karena kalau misalnya ditanyain berdasarkan golongan, berarti semakin ke bawah semakin apa? Semakin bawah semakin bawah, semakin bertambah sifat logamnya. Nah kalau tanyanya berdasarkan periode, semakin ke kiri semakin bertambah sifat logamnya. Tadi salahnya soalnya saya di bagian tugas khusus. Bener jawabannya bener, cuman nggak sesuai aja sesuai deskripsinya. Nah, oke. Okay. Terus habis itu sini ada golongan metaloid. Metaloid itu bukan logam, bukan campur-campur. Itu hafal aja, kita nggak bisa kayak tahu itu di mana. Ada lokasinya di SPU, kalau nggak salah bagian sini, sini, habis itu sini dua, sini satu, sini dua. Nah itu tuh kalau nggak salah ada B, habis itu SI, itu silikon, GE aku kurang tahu. Ada juga AS, AS, arsen, terus SB, TE sama PO. Nah itu metaloid. Oke, udah apa lagi nih? Oke, udah. Untuk itu semuanya buat sejarahnya, sejarah sama untuk SPU modern sama beberapa tentang sifat-sifatnya. Apalagi itu bilangan kuantum kayaknya nggak bakal masuk hitung-hitungan kecuali kalian mau bilangan kuantum, karena kalau misalnya besok ada hitung-hitungan juga tanpa diketahui takutnya itu nggak tahu kayak oke apa lagi ya yang mau dibahas kayaknya udah semua ini. Yang mau tanya bisa tanya sekarang, kayaknya udah semua nggak ada yang bisa dibahas lagi. Apakah ada yang mau tanya? Oh iya, ini tambahan aja ya, tambahan lagi aja, tambahan teori, tambahan teori.
Ini biar soalnya ini agak menakutkan teorinya. Maksudnya teorinya itu pasti, tapi ada yang nggak pasti. Jadi ini, misalnya kita dikasih tabel ya, kasih tabel energi ionisasi. Di sini kita nggak bakal ada hitungan-hitungan, tapi semuanya teori dari kisi-kisi ya. Tapi kalau masuk ujiannya nggak tahu. Kalau kisi-kisinya ini semua nggak ada apa-apa lah, nggak ada hitung-hitungan. Semuanya full teori. Tapi besok nggak tahu bakal ujung-ujungnya gimana ya. Nah, ini lanjut dulu. Nah, ini eh, misalnya contohnya ya. Ini tabel energi ionisasi. Nah, ini kita begitu. Nah, tabel grafiknya ini, misalnya periode ini periode selain periode ketiga ya. Ini periode satu, dua, enam, dan tujuh. Selain tiga. Nah, itu grafiknya pasti ini energi ionisasi, ini nomor atom, perbandingan. Grafiknya pasti naik ke atas. Yang paling ujung sini pasti ke semua. Paling bawah sini ada alkali tanah. Alkali, habis ini alkali tanah, aluminium. Nah, ini kalau gambar grafik energi ionisasi banding nomor atom untuk periode 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau untuk yang periode untuk periode khusus periode ketiga, periode tiga, coba ada nggak yang punya SPU? Bacain periode tiga ada apa aja? Atau tulis di komen sambil saya tulis takutnya salah. Nah, ini untuk periode tiga. Jadi khusus. Jadi kalau untuk grafik energi ionisasi perbandingan nomor atom dan energi ionisasi itu kalau di normalnya mereka langsung dari bawah ke atas grafiknya lurus lah, naik ke atas gitu. Kalau untuk grafiknya aslinya, tapi khusus untuk yang periode 3 grafiknya bentuknya kayak gini. Jadi kayak pertama tuh naik terus turun, terus naik, terus naik, terus turun. Naik sekali turun, naik dua kali turun, naik dua kali gitu. Jadi grafiknya ini khusus. Jadi hafalan kalau besok misalnya ada soal buatlah grafik energi ionisasi banding nomor atom untuk periode ketiga. Jangan langsung sesuai teori kalau energi ionisasi banding nomor atom itu pasti berbanding lurus gitu ya. Jangan. Karena khusus periode tiga ada fungsinya kayak gini. Jadi ini hafalan yang periode tiga ini juga karena banyak soal yang ini juga kayak gini yang biasanya kita tahu. Oke. Ya udah, kalau misalnya ada yang mau contoh soal atau soal nanti bisa kirim beserta kunci-kuncinya. Kalau nanti aku bakal kirim soal kalau buat ada yang mau latihan
udah aku silangin jawabannya, jadi maaf. Tapi untuk penjelasan jawabannya, nanti kalau ada yang mau PC ke aku, penjelasan jawabannya dari soal yang dikirim. Kalau nggak dikerjain, nggak usah minta penjelasan jawabannya nggak apa. Tapi kalau misalnya dikerjain, nyoba ngerjain, minta PC jawabannya. Pada masih ada yang bukan, kalau ada kayaknya udah juga nggak ada, nggak ada yang lihat kayak. Oke, untuk catatannya nanti bakal aku share tentang semua catatannya aku share. Ini catatan dari awal sampai akhir, apalagi yang ini ya, yang nomor ini udah bakal aku share karena ini kunci utamanya. Pada nggak tahu ini nggak bisa ngerjain semua. Oke, sama coba kita coba di apa yang di eh, cek-cek di sini. Eh, buka ini ya. Oke, di sini sambil buka materi dari dalam form. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesalahan, tahu kita salah gimana. Atau mungkin soalnya ada yang jelasnya kurang jelas. Oke, di sini pengelompokan unsur sifat logam dan logam. Tadi sudah kita jelasin di terakhir. Eh, jadi akhir-akhir tentang logam dan logam itu oke, dah ini gampang. Logam dan logam semakin ke kanan semakin berkurang sifat logamnya, semakin ke atas juga semakin berkurang sifat logamnya. Nah, terus habis itu sebentar. Oke, ini kalian kalau ini hafalin aja ya. Jadi kalau unsur logam itu mereka konduktor, mereka yang mengkilap. Biasanya kalau logam besi dan lain-lainnya mengkilap kan, oksidasinya sifatnya basa. Jadi logam itu basa, non logam itu asam. Ini jadi kunci-kuncinya itulah. Kerapatannya tinggi, padat, ini rapuh. Non logam ya nggak padat lah bentuknya gitu. Kalau ini udah ada di boxnya Bu kita, jadi paling dari sini aja tulis ya. Oke, lanjut. Terus habis itu ini pengelompokan unsur dari triade de Brenner. Tadi udah jelasin Dina, Helena, Kawin, Rujas, Sasi. Ini di golongan alkali alkalin, alkali, ya, alkali sebelum alkali dan golongan 1A. Ini masa atomnya 6, 22 sama 39. Ini dia pakai koma jadi yang lengkap. Nah, di sini kan 6,4 tambahin 3,9. 39,1 bagi 2 kan hasilnya ini. Jadi ini cuma jelasin aja kalau unsur apa pengelompokan yang ada di brainer itu formulanya inilah. Kalian hafalin aja. Unsur pertama tambah unsur ketiga sama dengan massa atom. Di massa atom ini kuncinya. Oke, lanjut. Ini triade-triadenya contohnya kayaknya nggak usah dihafalin. Yang penting kalian tahu cara ngitungnya, mungkin bisa soalnya suruh ngitung. Ngitungnya cuma ini, 1 tambah 3 dibagi 2. Tapi angkanya diisi sesuai ya. Oke, sekarang lanjut di pengelompokan unsur octavalence. Oktav namanya. Jadi pengelompokan sesuai 7 nomor. Nah, di sini kan satu oktav 7. Jadi nih, misalnya nih, 7 nomor atomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nomor atom 8 itu kan F. F itu ada kemiripan dengan H. Di sama N juga mirip. Jadi ini cuma kok hilang malah. Ini cuma berdasarkan kemiripan dari massa atomnya di satu oktav itu sendiri. Ini. Nah, selanjutnya ini kelemahannya bisa dibaca langsung oktav yang isinya 8 unsur tadi sudah saya jelaskan. Atau pengelompokannya nggak cocok, nggak ada kemiripan sama sekali ya. Atau massa atomnya besar banget, jadi nggak jelas. Ini udah ada lah, ada kemiripan-kemiripan, tapi tetap ada yang aneh-aneh, nggak jelas-jelas. Oke, lanjut ini yang kan nggak saya bahas, tabel periodic Meyer. Nah, Meyer itu bentuknya kayak gini. Aku nggak ngerti ini apa, tapi yang penting atas itu volume, kanan itu massa atom. Perbandingan volume dengan massa atom. Jadi Meyer ini hubungin
kenaikan massa atom dengan sifat eh, bentuk atau volumenya lah. Jadi kemiripan-kemiripannya dia cek. Kalau misalnya ini segini, 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 yang mirip di levelnya itu seberapa, di kurva Meyer ya mematahkan teorinya Newlands atau Octave Newlands. Matahin teorinya ini sih. Malah kayak perang sih, gak jelas. Nah, dia itu matahin kalau unsur itu nggak dikelompokkan eh, nggak cuma dalam satu oktav atau 7, bisa lebih, bisa 8. Nah, dia yang ngasih kurva ini untuk membuktikannya aja. Nah, habis itu dari sini dia bikin tabel periodik yang dari tabel penyerahan akhirnya bentuknya garis-garis ini. Ini sampai 9 malah. Tapi ini isinya masih aneh. Mungkin lebih dari 7 atau satu oktav. Ini kan 1 sampai 9. Nah, tapi kan ini masih jadi kosong-kosong, terus habis itu ada yang lompat-lompatnya tinggi, gak jelas, aneh. 11,97 ini kan kayak masih belum bisa kita pikir-pikir kan raba-raba. Karena ini masih perbandingan volume dengan massa atom. Nah, selanjutnya nih Dimitri Mendeleev tahun 1869 dia tuh nerbitin tabel periodik yang lebih tersusun, pakai periode sama golongan, tapi dianya masih menggunakan massa atom, kenaikan massa atom masih. Jadi urutannya ini lebih dia tuh punya pendapat ya, urutannya berdasarkan kemiripan sifat massa atomnya. Jadi massa atomnya yang mirip. Ini masih massa atom. Jadi masih nggak jelas lah. HE-nya aja mana? Kayak kita nggak nemu HE sih. Heliumnya aja di sini nggak ada. Tuh, jadi masih masih belum sempurna lah ini. Ya, udah lumayan bagus, udah kesusun, tapi masih belum jelas. Oke. Selanjutnya itu di bawahnya lagi, di kelebihannya dia terdiri vertikal, jadi udah tersusun rapi, dapat menemukan unsur ini, golongan gas mulia udah ada, tapi masih gak jelas. Habis itu unsur-unsur yang diramalkan, dan dia ngasih tempat kosong nih, kayak yang hitam-hitam ini, abu-abu. Nah, itu tuh yang masih diramal bakal ada. Jadi dia belum nemu. Nah, tapi kelemahannya ini, gak sesuai masa atom relatif, karena dia pakai masa atom, belum pakai nomor atom. Habis itu masih banyak unsur yang dikenal, jadi masih banyak tempat kosong, masih nggak jelas. Dan yang terakhir ini yang modern, Mosley yang buat. Nah, Mosley ini susunannya berkala kayak gini, udah jelas, udah rapi, udah tertata. Total ada 7 periode, habis itu ada 8 golongan A, 8 golongan B, transisi dalam, habis itu ada transisi dalam, transisi luar. Ini latanida sama aktinida. Nah, di sini udah ada tadi golongan yang A, itu alat kali alal di tengah, aluminium, karbon, hidrogen, oksigen, halogen, dan gas mulia. Terus di golongan B ini urutannya dari 3, 8, habis 1, dan 2. Ini yang dalam lab juga akan ini yang masuk SPDF, ini bagian F-nya, kulitnya. Nah, di sini ada periode itu kulit, kalau di tulisan tuh nomor kulit elektron, kulit terakhir, kulit yang paling luar. Kalau yang ini kan golongan tuh pakai elektron valensi, elektron terakhir ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi sifat-sifat periodik unsur. Ini kita kayak bahas materinya seperti dari tadi kita bahas ya. Ini jadi jari-jari pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu jarak antara elektron kulit elektron terluar. Yang penting elektron terluar misalnya juga kita cari gitu gambar uh, HE. Nah gini, nah ini tuh kita suruh cari jari-jari atom. Nah jari-jari atom itu dari tengah sini ke elektron ini jaraknya berapa? Tapi dari yang pojok sini ya jari-jarinya. Dari inti ke luar, intinya sebesar ini dari pojok sini ke sini. Coba kita bandingin sama punya H. H, ya kan? Ini elektronnya H. H itu lebih kecil. Karena cuma ada satu. Hah, kita jadi sering. Yang H itu mana ya? Yang penting nih, H itu kan cuma ada satu elektron. Dan jumlahnya proton neutronnya lebih sedikit.
jadi lebih kecil. Nah, kalau H sama He ini kan besaran He intinya, inti inti atomnya, karena isinya dua proton dua neutron. Harusnya aku harap kalian ngerti. Jadi kayak intinya sini lebih besar karena isinya lebih banyak. Makanya walaupun di kulit yang sama, kulit ke satu atau kulit K, KLM ini kulit K, kulit kulit K. Nah, walaupun sama-sama kulit K, tapi jaraknya lebih pendekan yang helium sekarang di sebelah kanan. Ini makanya semakin ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar, atau semakin ke atas dan ke kanan semakin kecil. Oke, lanjut ya. Ini jumlah kulit atom berapa ya, ini penjelasannya tadi yang saya jelasin. Lanjutnya ada ini energi ionisasi. Di energi ionisasi itu energi minimum yang dibutuhkan. Ya, energi minimum yang diperlukan untuk melepas suatu elektron netral menjadi ion positif. Jadi buat melepas. Jadi makin kecil energi ionisasinya, makin kecil energi ionisasinya, makin mudah melepas elektron. Jadi semakin besar itu semakin sukar atau makin susah. Nah, semakin kanan semakin besar, berarti semakin susah melepas. Semakin ke bawah juga, semakin ke kanan dan ke atas semakin besar, makanya semakin susah melepas elektron. Jadi ini tuh energi yang diperlukan untuk melepas lah, yang melepas elektronnya itu. Selanjutnya, habis energi ionisasi, ini penjelasannya bisa baca sendiri. Ini juga perbandingannya, tapi perbandingannya kan gini kan, biasanya langsung naik ke atas atau urut lah naiknya yang penting. Tapi ini ada yang beberapa yang putus-putus. Tapi ini tabel random, jadi bukan nggak sesuai per periode. Ini kalau salah per golongan malah. Jadi nakal. Oke, lanjut di afinitas elektron. Afinitas elektron itu energi yang dibebaskan atau besarnya energi yang dibebaskan untuk saat sebuah elektron itu masuk atau diterima. Jadi elektron masuk, energi itu besarnya berapa? Kalau tadi yang sebelumnya yang ionisasi itu kan saat melepas itu minimal itu perlu berapa? Nah, kalau ini jumlah energi saat diterima itu yang meledak itu berapa hasilnya? Nah, cenderungnya itu kalau semakin ke atas itu semakin besar karena jari-jari atomnya makin besar. Jadi gaya tariknya makin kecil. Nah, semakin ke kanan tuh semakin besar juga karena jari-jari atomnya makin kecil dan gaya tarikannya makin besar. Jadi ke atas dan ke kanan makin besar, ke bawah dan kiri kecil. Ini penjelasannya dari sini. Habis itu dan habis itu ini ada energi 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 afinitas elektronnya. Kenapa kalau negatif ini gimana? Jadi ini penjelasan aja. Kayak besok nggak usah di fokusnya karena kita juga nggak bahas ini. Nah, ini tabel-tabel afinitas elektron kita nggak usah ngafalin, harusnya di soal dikasih karena ini kita nggak topiknya nggak bahas, nggak fokus ke sini. Selanjutnya Ke atau keelektronegatifan. Ini itu kecenderungan suatu atom itu menarik pasangan elektron yang lainnya. Jadi di luar tuh kayak seberapa kuat kita narik gitu loh. Nah, semakin ke bawah itu semakin kecil karena jari-jari atomnya makin besar. Jadi kan semakin ke atas semakin besar karena jari-jari atomnya makin kecil. Jari-jari atomnya makin kecil, dianya makin besar. Ya, karena dia lebih gampang menarik pasangan elektron lain lah. Nah, makin ke kanan J juga makin besar karena jari atomnya makin kecil dan gaya tariknya makin besar. Nah, jadi kalau ditanyain Ke terbesar itu apa, ada di F atau fluorin. Fluorin itu kalau salah tanya di pojok pojok ini ya, fluorin itu pojok kanan atas kalau nggak salah. Yang penting yang paling pojok kanan atas itu ada fluorin. Fluorin itu yang paling besar. Fluorin. Uh, Periodic table.
Nah itu di halogen dia yang pertama, itu paling pojok kanan. Nah benar, karena semakin kanan dan semakin besar. Yang paling besar fluorin dan paling kecil Fr kalau nggak salah. Ya nggak? Fr, kalsium. Oke. Nah ini sifat logam dan logam. Kalau semakin ke kanan, semakin sifat non logamnya semakin ada atau tidak. Ya sifatnya nggak semakin logam. Semakin ke atas juga sifatnya semakin nggak logam. Jadi makin ke bawah sifat logamnya bertambah, tapi makin ke kanan sifat logamnya berkurang. Ini dah ada tabelnya. Ini H hidrogen, ini silikon, arsen, itu. H ini hidrogen alkohol. Ini gas mulia, terus si D-nya masuk non logam, semua non logam. Ini metaloid, metaloid bukan bukan logam, tapi bukan non logam juga lah. Nah ini rangkuman. Ini rangkumannya sama kayak tabel yang tadi kita gambar. Nanti bakal dikirim semua. Oke, kayaknya ini habis itu ada materi tabel periodik. Nah ini penentuan golongan ini kalian sudah diajarin kan SPDF dan lain-lainnya. Tapi kita nggak bakal masuk ke sini, kita cuma tahu kalau ada penentuan golongan terutama golongan transisi, ada alkali, alkalia, tanah, habis itu ada golongan boron, karbon, hidrogen, oksigen, halogen, sama gas mulia. Ini 3A ini agak eh, aneh, nama golongan 3A. Tiga a ini. Golongan boron. Berarti dalam memilih masuk golongan boron. Teman. Jadi yang golongan 3A itu maksudnya golongan boron namanya ya. Nah, di sini itu tidak ada tabelnya. Golongan itu juga lihat komponennya itu keluar. Ini cara ngakalinnya. Kalau mau dihafalin, dikalinya kamu representasi. Ini aku nggak pakai yang sesuai. Aku Hebrew negara Arab karena serangan ranjau apa nggak tahu serangan R bisa rudal bisa ranjau yang penting hafal. Nah ini sisanya pakai yang ini bisa yang penting hafal hafal ini lah kalau misalnya. Nah, ini penjelasannya. Nah, itu hidrogen, litium, natrium, kalium, radium, sistem, vanadium. Jadi dua ini di alkali tanah, alkali tanah, kejaring, magnesium, kalsium, kromium, barium, radium. D, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, M, R, A. Habis itu golongan 3A atau golongan boron itu ada boron, aluminium, kalium, sama talium. Ini bisa biasanya orang yang golongan aluminium atau juga ada beberapa yang nyebut golongan boron. Kita pakai yang pertama aja boron ya. Oke, selanjutnya ada golongan karbon atau golongan 4A. 4A itu isinya karbon, silikon, germanium, timah, sama timbal. Timah itu santum katanya. Jadi terusnya SN, jadi timbal itu PB, lumbung. Dan namanya aneh-aneh juga. Ini kayaknya nggak usah dihafal ini karena harusnya dikasih tabel periodik sendiri. Selanjutnya golongan 5A itu golongan yang hidrogennya isinya hidrogen, sur, arsen, antimun, sama bismut. Yang kalau nggak salah yang arsen sama antimun ini AS sama SB ini yang metaloid kalau nggak salah. Selanjutnya ada di golongan 6A. 6A itu oksigen selera, oksigen belerang selen dan lain-lain. Ini simbolnya OSSETED. Ini golongannya oksigen namanya. Selanjutnya golongan 7A itu golongannya apa halogen. Halogen kalau golongan halogen. Halogen itu isinya fluor, klor, brom, iodin sama asantin. Ini memang mulia di negara apa? Helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Nah ini ada golongan B ini nggak usah hafalin, hafalin gila juga. Nggak usah hafalin semua ini gila lah. Nah ini artinya transisi dalam, transisi luar, transisi dalam kayak gini. Ini yang ada di subkulit F. Nah, ini blok S, blok I, blok D, blok F itu udah bisa jelasin. Nanti saya lihatin lagi yang mana.
Ini yang blok S, blok P, blok D, blok F. Oke, logam, metaloid, non logam, sifat periodik unsur. Ini kayaknya sama penjelasannya sih, cuman ada PPT-nya ya. Ini PPT yang bisa langsung buka di GC ya, tingkatan materi SAS. Oke, kayaknya udah itu aja. Kayaknya udah ada, ini ada quiz. Ini latihannya di GC udah ada. Apalagi nih, masih ada yang mau tanya apa enggak? Apa mau nyoba ngerjain bisnisnya kak? Aku udah ngerjain sih tadi. Oke, mari kita kerjain juga ya. Ya, kayaknya yang quiz TP6. Aku ngerjain lebih dari sekali. Kedua kali ngerjain. Nah, ini aku bakal buka live streamnya di kanan. Ini mau live stream ya. Ini kita ngerjain. Nanti aku bakal minta teman-teman jawab di chat secepatnya ya. Tolong langsung dijawab di chat aja yang mana yang benar. Karena nanti biar kayak kita yang ngerjain bareng-bareng lah sini. Ngerjain takutnya aja. Soal dari fisika. Siap? Yuk, apa? Ya, iya betul. Berkurang. Wow, di bawah diriku. Lumayan. Mungkin apa? Lemah. Semakin lemah. Jadi gini, semakin jauh dari inti atau semakin jauh, itu kan yang penting bayangin aja lah. Kalau kamu ini ada bumi dikelilingi sama bulan. Nah, semakin jauh dari bumi kan gravitasi bumi itu semakin berkurang kan. Jadi bulannya kalau misalnya bulan dijauhin kan gravitasinya semakin nggak ketarik lah. Ya, visualisasinya gitu. Semakin jauh dari inti, maka daya tarik elektromagnetisi semakin lemah. Lanjut. Dari atas bawah dan dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, habis itu dari kiri ke kanan semakin besar. Oke, lanjut ya. Unsur-unsur logam cenderung apa? Oke, ini penjelasannya kenapa. Jadi unsur-unsur logam itu cenderung melepas elektron karena ke elektronik. Jadi mereka ini kan energi ionisasinya unsur-unsur logam itu kan eh semakin kalau nggak salah unsur logam itu kan semakin ke kiri sama semakin ke bawah kan. Nah, kalau semakin kiri semakin bawah kan energi ionisasinya itu semakin kecil, ya nggak? Coba
Jadi gini-gini, ini unsur-unsur logam itu cenderung apa? Jadi unsur-unsur logam semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu semakin banyak unsur logam. Nah, ini tuh sama kayak energi ionisasi, energi minimum untuk melepas elektron. Nah, energi ionisasi semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu semakin kecil. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin kecil. Nah, makanya semakin kecil berarti kan energi minimum buat melepasnya itu kan semakin sedikit. Yang diperluin tuh sedikit. Jadi, misalnya 10 energinya dikasih 10 aja bisa. Nah, jadi energi ionisasinya itu bisa melepasnya tuh semakin bisa melepas karena minimumnya semakin chatnya. Apa jumlah minimum energinya semakin sedikit. Ya, yang penting energi yang diperluin semakin sedikit, makanya dianya bisa lebih cepat melepas. Kita lanjut. Yang merupakan sifat periodik unsur adalah ionisasi jelas. Ionisasi dari mana anjay? Lu ada energi aktivasi. Kayaknya kita nggak belajar energi aktivasi ya. Yang salah di sini agak gimana ya? Nggak, jangan tertipu energi aktivasi apaan. Ada energi aktivasi nggak jelas, ionisasi lah. Oke, lanjut ya. Gampang. Unsur MG memiliki jari-jari atau lebih kecil dari SF. Ah, nggak, ini nggak tahu ya ini. True. Ini harus dilihat tabelnya. Kalau nggak salah MG itu ada di sebelah kirinya SR. MG itu di sebelah kirinya. Oh, hafalan. Jadi MG itu jari-jari atomnya memang lebih kecil. Semakin kanan semakin kecil kan berarti. Ini hafalan, kalau SR kan paling pojok kiri kan, makanya semakin ya benar. Hafalan lah. Atau ada tabelnya dikasih baru ngerti. Unsur non logam cenderung memiliki elektronegatifan yang apa ini? Salah, salah betul. Elektronegatifan yang besar, betul. Jadi kan ke elektronegatifan tuh semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas juga. Non logam juga itu adanya semakin ke kanan semakin atas. Ini kepencet bacanya logam aja, nggak apa-apa. Jadi kalau logam itu cenderung ke elektronegatifan semakin besar karena non logam itu semakin ke kanan dari atas, jadi sebanding. Kita unsur-unsur logam sendiri cenderung memiliki energi ionisasi yang apa ini? Logam itu kan kiri kan, jadi energi ionisasinya kecil. Logam sebelah kiri, berarti energi ionisasi kecil. Kiri sama ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Kita lanjut. Jari-jari atom adalah ini ku mendem. Nah, aku dengerin suara kayak apa lagi. Karena ini kayaknya juga agak nggak jelas. Nah, sabar ya. Wah, ini juga ini satu. Wah, sekarang masih mendem nggak suara mic-nya? Halo, cek, 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 cek. Apakah mic-nya suaranya mendem atau gimana? Maksudnya mendem gimana ya? Ditunggu juga. Oke, itu jelas ya. Jadi aman sekarang. Oke, lanjut. Unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi adalah J. Ini coba ini apa ini? Aku udah dapat jawabannya. Oke, benar for. Elektronegatifan yang paling tinggi. Ini nanti teorinya ada. Jadi semakin ini dia paling pojok kanan atas. Ini maaf kalau kadang besar kadang gede itu karena saya
ngomongnya maju mundur ya. Jadi kayak ya maaf penjelasannya agak gimana gitu. Kalau ini kecil karena baru minum. Oke, sekarang lanjut yuk. X, Y, Z urutan kenaikan afinitas elektron dari tiga unsur tersebut adalah ya. Jadi ini urutan afinitas elektron kan afinitas elektron tuh dari kecil ke besar kan. Berarti urutannya dari kecil ke besar. Karena kan semakin ke kanan tuh kan berarti jumlah elektron valensinya makin naik, semakin ke uh, atas juga kan. Jadi urut-urutnya aja lah afinitasnya itu. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, berarti urutan afinitasnya itu 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 gitu loh. Jadi kan afinitas itu kan semakin kanan semakin besar, tapi semakin bawah semakin kecil atau semakin atas juga semakin besar. Nah, ini kalau misalnya di 5, 6, 7 kan di yang sama, satu baris. Nah, satu baris ini dianya tuh berarti urutin aja lah yang dari yang kecil ke besar. Lanjut ya. Unsur yang seperiode dalam sistem periodik unsur menjelaskan bahwa seperiode sorry kepencet kepencet skip. Jadi seperiode itu unsurnya dia ada di nomor kulit yang sama. Ya kulit terluar yang 4 atau kulit yang paling terakhir itu nomor kulitnya sama. Kalau yang segolongan itu elektron valensinya yang sama. Oke, lanjut ya. Dari unsur bahkan oleh siapa nih? Mu. Mostly Newlands tuh Octave, Mendeleev itu ya masih agak-agak. Mayer itu yang perbandingan volume dengan massa atom. Lanjut. Jika ini dari sifat keberedikan jari-jari atom, maka dapat kesimpulan sifat unsur yaitu jari-jari atas kecil kanan kecil. Dalam satu periode jari-jari menunjang dengan kenaikan nomor atom. Betul. Jadi kalau jari-jari semakin ke atas dan ke kanan semakin kecil. Jadi dalam satu periode jari-jari atom itu semakin kecil karena jumlah proton sama neutronnya makin banyak, tapi elektron atau kulitnya tetap di situ aja. Jadi jari-jarinya makin kecil lah. Intinya makin besar, jari-jarinya atau luarnya tetap segitu, berarti makin kecil. Yang lainnya nggak usah dibahas karena masih salah. Lanjut, pernyataan yang benar sifat-sifat keperiodean unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, oke. Okay? Jadi yang makin nggak salah, 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 iya betul. Oke, jadi salah semua karena semua selain logam, semua selain jari-jari dan logam itu semakin banyak, semakin besar. Jadi afinitas ionisasi elektronegatifan ke atas dan ke kanan semakin besar. Tapi kalau logam ke atas itu semakin sedikit, ke kanan juga semakin sedikit. Dan jari-jarinya ke atas semakin kecil, ke kanan semakin kecil juga. Lanjut ya. Kemampuan atom suatu unsur untuk menarik elektron disebut energi energi. Jadi kemampuan suatu atom itu dia bisa menarik suatu elektron, itu namanya keelektronegatifan sesuai namanya. Jadi elektronegatifan itu kemampuan untuk kecenderungan suatu atom untuk mengikat sebuah elektron di luarnya. Oke lanjut ya. Jika unsur-unsur disuruh menaikkan massa atom relatifnya, persamaannya sifat dengan 7 unsur atau 1 oktav. Siapa itu? Oktav Newlands. Newlands itu. Jadi hafalan, ya hafalan sejarahnya lah.
Mandalika itu yang masih kota Haji Meyer itu yang bandingan. Berliner itu yang eh apa triade. Yang tiga-tiga ini yang tujuh-tujuh, yang ini yang perbandingan massa dan volume, yang ini udah mulai temas pakai massa. Lanjut ya. Maksudnya untuk unsur-unsur segolongan sebaris ya. Mempunyai jumlah kulit yang sama, elektron valensinya lah yang sama. Kulitnya itu periode. Jadi unsur-unsur golongan tuh elektron valensinya yang sama atau elektron keluarnya. Ya, kalau misalnya eh, yang golongan 8A, yang itu apa namanya, heboh negara Arab karena serangan rudal helium, eh, helium, AR, habis AR apa ya, XE, R. Yang penting yang sebelah kanan itu kan mereka eh elektron valensinya sama-sama 8 kan. Nah, yang penting itulah satu golongan itu elektron valensinya sama, satu periode jumlah kulitnya sama. Lanjut, unsur yang paling mudah mengikat elektron adalah, oh ini elektron paling besar. Nah ini, yang ini hafalan, bukan hafalan. Karena gini, semakin besar elektron negatifannya, semakin mudah kemampuannya mengikat elektron. Jadi ini N paling besar, berarti dia paling mudah mengikat elektron. Lanjut ya. Umumnya energi ionisasi periode pertama lebih besar daripada periode kedua. Alasan yang paling sesuai, apa ini? Energi periode pertama lebih dari periode kedua karena elektron ini, aku juga nggak tahu sih. Salah. Oke, benar. Energi ionisasi itu kan energi minimum untuk melepas sempurna suatu elektron. Nah, periode pertama sampai periode kedua itu periode pertama lebih besar ya karena semakin ke atas dan semakin ke kanan semakin besar. Nah, kenapa semakin ke atas semakin besar? Karena elektron yang dilepas semakin dekat dengan inti. Jadi gini, semakin ke atas kan jumlah elektronnya semakin sedikit. Jadi jumlah kulitnya masih sedikit lah. Berarti kan masih dekat-dekat sama inti. Nah, karena dekat sama inti, yang dilepas dekat dengan inti dan itu alasan energi ionisasinya lebih besar. Jadi perlu energi lebih banyak lah buat melepas elektronnya. Gambarnya gitu, melepasnya itu lebih banyak karena lebih dekat, gravitasinya kayak lebih besar gitu loh. Lanjut ya. Atau memiliki afinitas elektron yang kecil, maka kalau kecil gimana ini? Tadi sukar. Jadi kalau afinitas itu kan untuk menerima. Jadi kayak energi yang diterima itu seberapa. Jadi kalau energi afinitasnya kecil, dia itu ya nggak suka menerima elektron karena yang dilepas juga kecil nggak guna gitu. Lanjut ya. Jika atom memiliki energi ionisasi yang besar, berarti energi ini jadi besar tadi semakin sulit. Jadi energi ionisasi kan semakin energi minimum. Berarti semakin kecil semakin bagus. Nah, kalau berarti semakin besar berarti kan semakin jelek kan? Semakin jelek semakin susah. Oke, lanjut ya. Semakin jauh elektron valensi dari inti atom, maka balik, balik. Semakin jauh elektron valensi, itu semakin kanan. Kan semakin elektron valensi itu kan golongan kan dari energi ionisasi. Hmm. Kan semakin jauh energi valensi elektron valensi dari inti atom, maka energi minimumnya semakin
Oh iya, oh, gini, eh bentar. Bentar. Oke, jadi gini, kan elektron valensi itu kan elektron terluar. Nah, semakin jauh, jadi elektron terluarnya semakin jauh, berarti energi ionisasinya kan semakin sedikit. Karena misalnya, bulan kamu jauhin dari bumi, kan gravitasinya semakin sedikit kan. Nah, ini kamu, eh kalian, kalian tuh, kalau misalnya bulan mau kalian ilangin, kalian tendang aja, lebih gampang kan daripada bulan deketin sama bumi, daya tarik gravitasinya lebih besar daripada bulan jauh dari bumi kan. Jadi kayak ya bisa dinalar lah ini. Tapi ini cepet banget jadi nggak bisa nalar, udah capek. Lanjut, semakin kuat daya tarik inti terhadap elektron valensi, maka daya tarik inti terhadap elektron valensi, maka apa ini afinitas kan, jadi energi ionisasinya kalau daya tariknya kuat berarti makin besar, jadi afinitasnya makin besar. Karena semakin kuat daya tariknya, energi ionisasinya harusnya semakin besar, karena minimumnya makin besar. Berarti afinitasnya saat ada elektron masuk nabrak gitu makin, berarti makin besar ledakannya gitu. Malah gitu. Terakhir, energi minimum untuk sempurna satu elektron diwujudkan disebut ionisasi. Selesai. Live stream nomor satu guys, poinnya 20.000 guys. Ya, live stream. Ya, ini bisa diputar ulang ini buat soalnya. Live stream 7 jam, 7 jam, 5 jam. Tapi hasilnya udah 7 jam. Mau nanti belum di start. Oke, kuis TP1 udah ya itu ya. Isinya. Tanya nyobain kuis TP2 kah? Ini udah jam 8 sih. Mana ya? Nanti kata kakaknya udah nggak ada yang itu lagi. Ya mungkin kita udah sampai sini aja. Udah selesai. Ya udah nggak ada yang udah pada selesai semua juga kan. Ini file-filenya bakal kirimin, nanti sebentar akan saya kirim di itu grup support ini. Substream ini. Oke, selamat malam teman-teman. Bye bye. Ini sama-sama, sama-sama semuanya. Ya maaf kalau nggak paham, mungkin nanti harapannya dikasih buat dibaca-baca. Kalau itu yang bersih, jadi harusnya lebih paham. Gambarnya lagi dikirim ke